Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, dari gelaran US Chess Championship 2022, saya melihat partai yang sangat seru banget nih teman-teman. Mungkin kalian juga bisa melihat partai ini sampai habis karena menyajikan permainan taktikal antara pecatur masa depan dunia, masa depan Amerika Serikat juga, Onder Liang berhadapan dengan Levon Aronian. Kalau Levon Aronian kita nggak usah bahas ya, dia pecatur yang sangat berpengalaman. Sementara Onder Liang ini pernah menjadi juara dunia kelompok umur 8 tahun dan salah satu Grandmaster termuda Amerika. Seperti yang dilakukan Bobby Fischer juga. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu, kalian jangan lupa like dulu video ini. Jangan lupa subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa bantu RL Chess biar makin meluas lagi jangkauannya. Onder Liang memulai dengan langkah E4 dan dijawab E5. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda C6. Putih D4 memainkan pembukaan Scott game. Respon terbaik dari pembukaan Scott game untuk hitam adalah dengan memukul pion. Yang kedua adalah dengan memainkan langkah D6 dan yang ketiga kuda memukul pion D4. Yap, Levon memilih langkah yang pertama. Kemudian Onder Liang memainkan langkah gajah C4. Hitam gajah C5, putih kuda G5. Baru 5 langkah langsung menyerang ke petak F7. Hitam menjaga dengan kuda H6, putih kuda memukul pion F7. Boom. Kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, raja memukul gajah, dan skak menteri ke petak H5. Hitam G6, menteri memukul gajah, hitam D5. Nah, ada fakta menarik dari pilihan langkah Levon Aronian. Bahwa pilihannya adalah ketika pemain legendaris zaman dulu memainkan langkah D6 itu nggak kalah, tapi ketika memilih langkah D5 ini kalah untuk pemain hitam. Saya lupa namanya. Dan di sini Levon memilih langkah D5. Yang artinya apa teman-teman? Dengan fakta yang terjadi di era masa lalu, artinya pemilihan langkah pecatur legendaris zaman dulu tuh bisa dipertimbangin untuk permainan Grandmaster zaman sekarang ya. Masih reasonable lah, masih beralasan dan bisa dijadikan pilihan. Setelah langkah D5, putih C3. Jual beli serangan terjadi. Hitam memukul pion, putih mengamankan raja dengan rokade. Hitam benteng E8. Putih pion memukul pion D4, menteri memukul pion, dan putih menteri G5. Hitam kuda B4 coba masuk ke petak C2 dan mengancam benteng. Putih gajah D2. Nah, tapi hitam di langkah berikutnya tidak jadi masuk kuda ke petak C2, dia memilih menteri D6. Mengapa? Ya karena kalau misalkan dia masuk kuda C2, maka Onder Liang akan memainkan gajah C3. Menteri mundur ke petak D6, akan ada langkah menteri H6 dan jelas ini berbahaya banget. Kalau dilanjutin kuda memukul benteng, maka akan ada menteri memukul pion H7, raja ke petak E6, akan ada kuda ke petak A3. Ya, menunggu dulu. Tujuannya ketika gajah D7, maka akan ada lanjutan menteri G6, raja ke petak D5, dan akan ada menteri H5. Kemudian benteng ke petak E5, dan akan ada lanjutan benteng D1. Yang pasti hitam akan menyerah dengan posisi ini. Levon memilih menteri D6. Onder Liang kuda ke petak C3. Hitam C6, putih benteng A ke petak D1. Hitam gajah F5. Teman-teman, bisakah kalian temukan langkah terbaik untuk putih di posisi ini? Yap, putih memainkan langkah G4. Boom. Hitam H6, menteri ke petak H4. Hitam gajah tarik ke petak C8. Putih gajah memukul pion H6. Hitam melanjutkan dengan kuda D3. Putih gajah G5. Coba masuk ke petak H7. Hitam menteri E5. Putih F3. Hitam benteng H8. Putih memukul pion M4 skak. Hitam raja G8. Putih gajah H6. Hitam menteri D4. Putih raja H1. Hitam gajah E6. Bisakah kalian lanjutkan serangan dari putih? Baiknya langkahnya kemana nih teman-teman? Yap, tepat banget kalau kalian pilih menteri G5. Hitam gajah ke petak F7. Putih lakukan langkah immortal. Benteng memukul gajah F7. Boom. Kalau diterima pengorbanan ini, maka putih akan lanjutkan dengan benteng F1 skak. Apabila raja bergeser, petak E8 akan ada menteri G6. Dan jelas ini bahaya banget untuk pemain hitam.
Kematian akan menyusul di langkah-langkah berikutnya. Benteng makan gajah F7 hitam merespon dengan benteng memukul gajah di petak H6. Boom. Bisakah kalian tebak langkah berikutnya dari Awenderliang, guys? Yap, Awenderliang memainkan benteng memukul kuda D3. Boom. Menteri memukul benteng, putih lanjutkan dengan menteri F6. Ancam checkmate, hitam, benteng memukul pion H2. Putih, raja memukul benteng, hitam menteri D2, putih raja G1. Hitam menteri C1, putih raja F2, hitam menteri H6, dan ditutup dengan kemenangan dengan langkah G5. Boom. Kalau dilanjutin menteri ke petak H2 skak, putih akan lanjutkan dengan raja ke petak E3. Kalau menteri ke petak E3, akan ada raja ke petak E2, menteri ke petak H2, akan ada raja ke petak D1, dan ya petak D8 dikontrol. Dan kalau misalkan benteng D8 tinggal dimakan aja, putih udah unggul 1 perwira. Kalau terus memberikan skak, maka raja putih akan mengamankan rajanya ke petak B3. Awenderliang performanya luar biasa di US Chess Championship ini, teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian partai ini? Siapa yang akan jadi juara? Sejauh ini, Fabiano Caruana masih memimpin US Chess Championship. Tapi Hikaru nggak ada ya, teman-teman. Hans Niemann sih ada, cuman dia kurang bagus penampilannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, inilah teman-teman, para pecatur muda mulai bisa mengalahkan para pecatur yang berpengalaman. Jadi teman-teman sekarang tahu di Amerika Serikat tuh nggak cuma ada Hans Niemann doang atau Jeffrey Xiong, tapi juga ada Awenderliang.